Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nurmal Hidayah, kelas 12 MIPA 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12, yaitu membuat teks editorial. Baiklah, teks editorial yang saya buat berjudul Vaksinasi tergesa-gesa bukan solusi yang baik bagi bangsa Indonesia. Kementerian Kesehatan menargetkan penyuntikan pertama vaksin COVID-19 akan dilakukan pada akhir bulan November tahun 2020. Penyuntikan pertama vaksin COVID-19 ini kabarnya akan diprioritaskan untuk 2 juta tenaga kesehatan, pekerja sektor publik, dan aparat keamanan. Kemudian, pada tahun depan, pemberian vaksin akan direncanakan untuk 160 juta orang. Program pemerintah yang tergolong masif ini sangatlah tergesa-gesa, mengingat bahwa vaksin yang akan digunakan belum sepenuhnya lolos tahap pengujian dan belum ada yang direstui oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Perlu diingat bahwa 3 jenis vaksin yang akan digunakan oleh pemerintah, yaitu vaksin buatan Sinovac Biotech, Sinopharm, dan CanSino, belum ada yang terbukti aman dan lolos uji tahap akhir. Dikutip dari laman internet, yaitu koran.tempo.co, edisi 22 Oktober 2020, menyatakan bahwa hingga pekan lalu, WHO belum merilis daftar vaksin yang terbukti ampuh untuk menangani COVID-19. Menurut lembaga ini, hasil uji tahap ketiga baru akan diketahui pada awal tahun 2021, dan itu pun masih berupa laporan awal. Sedangkan di Indonesia sendiri, uji klinis tahap ketiga vaksin buatan Sinovac di Bandung, Jawa Barat, kabarnya baru akan selesai paling cepat pada awal Januari 2021. Sementara itu, laporan akhir uji klinis vaksin dari CanSino baru akan diterbitkan pada Januari 2022. Saat ini, Badan POM dan MUI tengah menginspeksi pabrik vaksin-vaksin itu di Cina untuk menerbitkan izin penggunaan dalam keadaan darurat atau Emergency Use Authorization. Dalam masalah ini, pemerintah seharusnya sangat paham bahwa uji klinis tahap ketiga merupakan tahap paling penting dalam perancangan suatu obat atau vaksin. Mengutip dari Dr. Nazar, Kabiro Hukum, Pembinaan, dan Pembelaan anggota Ikatan Dokter Indonesia dalam acara Indonesian Lawyers Club pada hari Selasa, 27 Oktober 2020, mengatakan bahwa masalah utama penggunaan vaksin dalam penanganan COVID-19 yaitu pada keamanan, efektivitas, dan imunogenitas, yang mana imunogenitas akan teruji nanti pada saat fase ketiga. Uji klinis fase ketiga sendiri tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Apalagi, belum lama ini, AstraZeneca dan Universitas Oxford mendadak harus menghentikan uji klinis tahap ketiga karena tes menunjukkan efek samping yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa tergesa-gesa dalam pemberian vaksin, karena bisa menimbulkan masalah yang serius jika gegabah dalam penggunaannya. Salah-salah, jumlah pasien COVID-19 justru akan melonjak tinggi, dan tentu penanganannya membutuhkan biaya yang berkali-kali lipat. Target waktu penyuntikan vaksin COVID-19 yang tergesa-gesa ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah hanya mengandalkan vaksin untuk mengatasi wabah pandemi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin sendiri tidak dapat memberikan jaminan akan berakhirnya wabah pandemi ini. Setelah penyuntikannya pun, protokol kesehatan masih harus diterapkan, sehingga pelaksanaannya tidak perlu tergesa-gesa. Pemerintah harus tetap memprioritaskan aspek keamanan dan kehalalan dari vaksin yang akan diberikan tersebut. Kasus vaksin Pandemrix untuk mengatasi wabah flu babi di Swedia pada tahun 2009 yang menyebabkan kerusakan otak sekitar 800 anak seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai sejarah di masa lalu akan terulang kembali. Apalagi Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI dan Ikatan Dokter Indonesia
telah mewanti-wanti pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam melakukan vaksinasi massal. Aspek keamanan dan imunogenitas vaksin COVID-19 sangatlah penting. Oleh karena itu, pemerintah harus bersabar dalam menunggu hasil uji klinis tahap ketiga. Daripada terburu-buru menyuntikkan vaksin, pemerintah bisa berfokus pada pelacakan, pemeriksaan, dan penanganan pasien COVID-19. Melalui berbagai pusat layanan kesehatan, pemerintah bisa memperbaiki kualitas pengobatan pasien, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan kesiapan tenaga medis, agar angka positif dan angka kematian pasien COVID-19 tidak terus meningkat. Jangan sampai masyarakat menjadi abai menerapkan protokol kesehatan karena terbuai dengan rencana vaksinasi massal, atau bahkan justru masyarakat menolak diberikan vaksin karena merasa ragu akan keamanan dan kehalalannya. Semoga pemerintah bisa lebih bijak dan berhati-hati dalam pengambilan setiap keputusan, apalagi yang berkaitan dengan pandemi COVID-19, karena permasalahan ini menyangkut nyawa banyak orang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.